Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Tanya Jelis. Ini pertanyaan berikutnya lebih fokus ke optimisme atau pesimisme dengan kondisi penerapan hukum kimia kebiri. Apakah ini mampu mengurangi kekerasan seksual di Indonesia, Ibu Jelis? Kalau punishment-nya begitu berat, harapannya kan pelakunya kan takut, sehingga berkurang kejahatan seksual. Itu kan secara teori. Tapi apakah secara teori dalam prakteknya benar? Kan belum tentu. Karena itu tadi berbagai macam faktor mempengaruhi. Seperti Ibu Susi bilang bahwa peran pemerintah untuk membatasi konten-konten porno, gambar-gambar porno. Nah, itu juga diperlukan karena sekarang dunia digital, anak saya juga pegang HP, saya juga pegang HP. Ketika saya lagi enak-enaknya nonton, kemudian keluar adegan-adegan yang seperti itu. Nah, padahal dia tidak menginginkan. Tapi keluar gambar yang seperti itu. Bagaimana kalau ketika anak-anak itu sendiri di rumah, orang tua harus bekerja mencukupi kebutuhan anaknya dan anak kesepian, kemudian yang terlihat seperti itu kan keinginan tahu kan, Pak. Nah, kalau situasi mendukung, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Jadi untuk punishment hukum kebiri kimia itu hukuman yang sangat berat. Dan itu memang harapannya itu ada penurunan yang signifikan. Tapi itu tadi pemerintah dari Menteri Perhubungan yang menguasai digital itu. Nah, itu harusnya diawasi secara ketat gitu loh. Kominfo nih ambil, Kominfo harus ambil langkah nih. Gitu. Kalau nggak ambil langkah, maka akan banyak korbannya gitu. Karena pelakunya tidak menyadari apa yang dilakukan itu sesuatu yang sangat berat hubungannya gitu. Artinya optimis bisa mengurangi, saya boleh garis bawahi, Bu Jelis optimis bahwa ini bisa mengurangi angka kekerasan seksual tapi dengan catatan. Betul. Begitu ya. Tuh Bu Eko gimana? Optimis atau pesimis, Bu? Kalau menurut pendapat saya, hukuman kebiri kimia ini saya sih pesimis untuk mengurangi kejahatan seksual. Karena rata-rata mereka melakukan kejahatan itu tidak paham kalau ada sanksi seperti itu. Atau karena ini informasinya belum masif tersebar gitu ya? Ya, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin bisa digarisbawahi juga untuk kondisi di lapangan di beberapa negara itu ada negara-negara yang menerapkan hukuman kebiri, ada yang tidak. Nah, kalau misalkan pertanyaannya adalah negara A bisa menerapkan hukuman kebiri, tapi belum tentu negara kita menerapkan hukuman kebiri, begitu ya. Lantas kalau dari sudut pandang Bu Eko dulu deh, negara yang seperti apa yang bisa menerapkan hukuman kebiri ini? Kalau misalkan Indonesia masih pro dan kontra dengan hukuman kimia kebiri. Negara yang harus kayak gimana? Sudah kejahatannya sudah merebak sekali kah? Atau bagaimana? Sanksi pidana kebiri kimia ini bukan masalah pantas atau tidaknya, tetapi permasalahannya adalah ini melanggar hak asasi manusia yang paling hakiki atau bagaimana? Jadi intinya kan dalam undang-undang sudah ditentukan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jenis pidana itu ada pokok dan tambahan dan sudah ditentukan. Sementara dalam hal ini kan belum masuk dalam undang-undang. Terlebih lagi bahwa tujuan dari pidana itu kan untuk supaya seseorang itu tidak melakukan kejahatan. Bisa saja ini diperlakukan tapi untuk kejahatan yang sifatnya yang luar biasa. Tetapi permasalahannya selama praktek ini kan mohon maaf, ini kan aparat itu kan dalam menerapkan aturan itu kan bukan masalah bagaimana ini harus diterapkan dengan baik dan benar, tetapi kan suka-suka seperti itu. Tebang pilih, saya boleh bilang? Pilih, tebang pilih. Jadi kalau misalnya ada pelaku kemudian yang tidak masuk dalam kejahatan yang luar biasa terus dikenakan, ini kan juga merupakan pelanggaran juga ini. Maka dari itu pemirsa harus tahu sebenarnya definisi pelaku kekerasan seksual itu seperti apa. Bu Jelis bisa menjelaskan di sini. Ya, pelaku kekerasan seksual itu kalau menurut pribadi saya sendiri, karena saya memang dibesarkan dalam lingkup yang benar-benar steril dan yang seperti itu,
itu menurut saya kejahatan yang sangat luar biasa sekali gitu Iya. loh. Menurut saya, mungkin untuk Bu Sisi enggak, tapi menurut saya, kenapa? Karena bagi pelakunya itu hanya kesenangan sesaat, dan itu bisa satu hari bisa dia dapat orang 10, dapat orang 5 kan bisa, karena itu kan dia mengejar kesenangan sesaatnya. Sedangkan yang menerima perlakuan itu seumur hidupnya dia akan merasa tanggungan moral yang sangat berat, gitu. Trauma dan Trauma dia sebagainya. berhadapan dengan laki-laki, mempercayai laki-laki, itu kan akan berdampak gitu. Nah, itu merampas keadilan yang cukup besar bagi korban-korbannya. Satu orang merasa dia hak asasinya terampas, satu orang pelaku. Tapi korbannya yang banyak itu bagaimana, karena haknya dia yang dirampas itu tadi. Kalau menurut saya seperti itu. Bu Eko, yang tetap kekeh dengan pembinaan, ini menjadi jalan keluar, apakah bagaimana? Karena permasalahannya si pelaku sudah dipidana penjara. Jadi itu bagi saya itu sudah sangat cukup. Karena korban ada yang direnggut loh Bu tadi Bu? Iya, dari betul. Memang sudah direnggut, cuman kan sudah ditentukan juga aturannya dalam undang-undang pidana ya, bahwa sanksi pidana pokoknya misalnya hukuman mati, penjara dan lain-lain. Sementara pelakunya juga sudah dihukum pokok misalnya penjara itu tersebut. Kalau misalnya dijatuhi lagi hukuman pidana kebiri kimia, itu termasuk pidana apa? Kan belum jelas itu kalau menurut saya. Jadi kalau belum ada ketentuannya dalam undang-undang sendiri, itu berarti melakukan pelanggaran hak asasi manusia kalau menurut saya itu. Semakin menyenangkan, semakin membuat pemikiran saya bercabang. Kita tahan dulu, kita ambil napas dulu, kami akan segera kembali. Tetap di Tanya Jelis.